Welcome back to my channel. Nah, oke, balik lagi di channel Tulen Tugas Kuliah Online. Nah, balik lagi bersama saya Muhammad Faisal. Kali ini di Tugas Kuliah Online ini kita akan membahas tentang pengertian pembiayaan, tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Nah, langsung aja masuk ke pembahasan. Pengertian pembiayaan. Nah, yang pertama ada pengertian pembiayaan. Nah, di sini pengertian pembiayaan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, menurut masyarakat Indonesia sendiri, istilah pembiayaan sendiri dikenal dengan istilah utang piutang, atau juga kredit. Nah, dalam sebuah perbankan konvensional, dalam istilah pembiayaan dalam perbankan syariah, utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Menurut saya seperti itu pengertian pembiayaan. Nah, yang kedua ada falsafah pembiayaan. Falsafah pembiayaan di sini jadi mengenai kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun pelaksanaan yang ini dapat menghilangkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari suatu pihak ke pihak lain atau bank dengan nasabahnya. Nah, setiap lembaga keuangan memiliki falsafah mencari keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebijakan dunia akhirat. Berikut adalah filsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah. Yang pertama adalah menghindari dari penggunaan yang menetapkan di muka secara partikel keberhasilan suatu usaha. Yang kedua ada menghindari dari sistem persentase pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur-unsur melipat gandakan uang atau simpanan secara cepat otomatis hanya berjalannya waktu. Jadi kita hanya menghindari dari sistem persentase atau pengandaan uang atau simpanan secara cepat otomatis. Jadi tidak sesingkat itu ya kawan. Jadi menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi. Jadi kita dapat menyewa barang ribawi, menghindari dari begitu penyewaan barang ribawi dan dengan imbalan barang ribawi lagi kawan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang keempat adalah menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka atas uang yang bukan atas praksara yang mempunyai uang secara sukarela kawan. Nah, yang ketiga ada prinsip-prinsip pembayaran. Nah, pemberian pembiayaan konvensional dapat meminjamkan uang kepada membutuhkan dan mengambil sebagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungkam uang yang dipinjam tersebut. Sorry tadi ada sedikit gangguan suara ya kawan. Nah, lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu prinsip bagi hasil, terus yang kedua ada prinsip jual beli, dan yang ketiga ada prinsip sewa menyewa. Nah, yang keempat ada jenis-jenis pembiayaan. Nah, jenis-jenis pembiayaan di sini
jenis pembiayaan di sini, lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Nah, bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat orang perseorangan, badan usaha swasta, dan badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Nah, pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi beberapa kelompok kan. Yang pertama ada pembiayaan modal kerja. Nah, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Nah, yang kedua ada pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Yang B, pembiayaan menurut jangka waktu. Nah, pembiayaan menurut jangka waktu ini dibedakan menjadi beberapa kelompok juga. Yang pertama ada pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun, yaitu jangka pendek ya kawan. Nah, yang kedua ada pembiayaan jangka waktu menengah, jadi medium. Yang kedua ini medium ya kan, kelompok medium, jadi tengah-tengah. Nah, itu masih labil nih yang kedua. Nah, itu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Ini cukup lama ya kawan, jadi sampai 5 tahun. Oke lah. Nah, yang ketiga ada pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Ini yang paling lama ini kawan. Nah, selain itu pembiayaan dalam bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Jadi kita tahu mana aktiva yang produktif dan yang tidak produktif, gitu kawan. Nah, yang kelima ada analisis kelayakan pembiayaan. Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyaluran dana, bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kekayaan pembiayaan. Secara umum, analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan. Jadi memiliki tahapan-tahapan tertentu ya kawan, bank syariah juga. Yang pertama ada pendekatan analisis pembiayaan. Yang pertama itu ada pendekatan analisis pembiayaan. Yang kedua ada prinsip analisis pembiayaan. Yang ketiga ada prosedur analisis pembiayaan. Yang keempat ada penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah. Sampai 4. Nah, yang selanjutnya yang keenam. Nah, yang keenam ini pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Jadi, secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal. Nah, faktor-faktor eksternal, faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri. Jadi, yang ada di dalam ruang lingkup usaha kita. Dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Nah, selain itu, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang ada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. Langkah-langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ada sebelum realisasi pembiayaan nih kawan-kawan. Dalam tahapan ini, berdasarkan persetujuan nasabah atas bank melakukan penutupan asuransi atau pengikat agunan jika diperlukan. Itu hanya jika diperlukan saja kan. Jika tidak diperlukan ya tidak bakal kayak gitu. Nah, yang kedua ada setelah realisasi pembiayaan bagi bank, pencairan pembiayaan berulah. Akhir episode permohonan
permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Nah, sini juga memiliki resiko. Resiko yang terjadi dari pinjaman adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan meminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Jadi kurang lebih seperti itu kawannya. Resikonya gimana kan tahu sendiri kan gimana. Kalau udah masalah pembiayaan itu sedikit rumit ya kan, karena banyak sekali yang harus kita pahami dulu sebelum meminjam atau sebelum kita memilih untuk kredit itu. Jadi kita harus pikir matang-matang dulu untuk apa kreditnya, jadi kita boleh baru kita dapat pembiayaan. Nah, jadi sekian dulu video dari saya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah aja, stay healthy, jangan lupa ngopi cuy. Nah, kali ini jadi video ini video tentang mata kuliah kewirausahaan Islam ya kawan. Jadi kalian tetap ya enjoy aja, tetap ikutin aja, stay tune terus. See you next time, bye bye.